Di tengah efisiensi, pemerintah justru menaikkan anggaran untuk para pejabat negara di Indonesia. Kenaikan diberlakukan mulai dari anggaran pengadaan mobil hingga anggaran rapat mengalami kenaikan. Lantas seperti apa rinciannya dan apa alasan pemerintah melakukan hal ini? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. Dalam aturan yang ditandatangani 20 Mei 2025 itu, antara lain ditetapkan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon 1 atau setara direktur jenderal dan deputi senilai 18,72 juta per unit per bulan. Adapun sewa tiap kendaraan per bulan untuk pejabat eselon 2 bergantung wilayah. Di Aceh misalnya ditetapkan 15,031 juta rupiah, DKI Jakarta 13,25 juta rupiah, dan Jawa Tengah 14,87 juta rupiah. Selain itu, disiapkan pula standar biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1 sebesar 931,648 juta rupiah per unit. Pejabat eselon 2 mendapat jatah kendaraan dinas dengan nilai berbeda-beda sesuai wilayah. Di DKI Jakarta misalnya, standar itu 731,123 juta per unit kendaraan. Standar fasilitas lain adalah konsumsi rapat atau pertemuan untuk rapat koordinasi, tingkat menteri, wakil menteri, eselon 1 atau setara diberikan alokasi Rp118.000 per orang per kali makan dan kudapan Rp53.000 per orang per kali makan. Masih di aturan yang sama, fasilitas perjalanan dinas para pejabat pun relatif tinggi. Tarif biaya penginapan pejabat negara atau wakil menteri, pejabat eselon 1 di Aceh misalnya, bisa mencapai Rp5.109.000 per malam. Sedangkan di DKI Jakarta bisa mencapai Rp9.331.000 dan Bali Rp7.328.000. Terkait hal ini, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Lisbon Sirait dalam konferensi pers Senin 2 Juni 2025 mengungkapkan, kebijakan ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Lisbon juga memastikan kalau nilai anggaran ini merupakan batas maksimal, sehingga ada kemungkinan anggarannya akan lebih rendah. Standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata ya, harga rata-rata atau harga real yang terjadi di pasar ya. Jadi memang kenaikan itu karena kita pertimbangkan pengadaan mobil listrik ya dengan spek yang telah ditentukan ya. Lalu jadi sekali lagi kenaikan itu bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan itu ya dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada, dan bahkan ada pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah. Ya, jadi sekali lagi standar biaya ini tidak bisa mengendalikan pemborosan pengadaannya, tapi ada kebijakan lain untuk mengatasi hal itu. Kenaikan anggaran untuk pejabat negara ini pun seakan bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak heran jika kenaikan anggaran ini justru menuai kritik. Pengajar Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi menambahkan, Permenkyu Nomor 32 Tahun 2025 memang baru berupa standar atau katalog untuk belanja tahun 2026. Namun, bila standar biaya pengadaan mobil pejabat eselon 1 saja mencapai Rp731 juta atau sewanya di atas Rp18 juta per bulan, tentu standar untuk menteri akan lebih tinggi, karena hal ini diatur di Kementerian Sekretariat Negara. Yogi menilai sewa kendaraan dinas lebih efisien, namun standar biayanya perlu diturunkan. Para pejabat tak perlu menggunakan mobil mewah. Mobil nasional SCGC atau low cost green car pun sudah cukup. Ketimbang memberi fasilitas mewah untuk para pejabat, lebih baik menambah biaya operasional untuk para staf. Sebab ini akan membuat birokrat lebih bergerak. Untuk itu Yogi menilai APBN 2026 harus lebih fokus dengan anggaran pembangunan, bukan biaya fasilitas pejabat tinggi. Padahal pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengefisiensikan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun. Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Biaya perjalanan dinas misalnya diminta dipangkas hingga 50%. Kenaikan anggaran pejabat ini tentu memicu banyak pertanyaan. Nah, kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana mengenai kebijakan ini?